Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 sampai 27. Yakobus 1 ayat yang 19 sampai 27. Dengarlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudara Kristi untuk bantuannya membaca firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, perkenalkan nama saya Oswin, saya adalah salah seorang pelayan penuh waktu di Covenant City Church, yaitu sister church dari GPC yang beribadah di Menteng. Dan seperti biasa, sebuah kehormatan buat saya untuk bisa diberi kesempatan memimpin perenungan kita akan firman Tuhan hari ini di sini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh berangkat ke gereja, berkumpul, beribadah, memuliakan nama-Mu, dan kini tiba saatnya untuk mendengar firman-Mu diberitakan. Kiranya Kau pakai hamba-Mu ini sehingga hamba bisa setia dengan kebenaran-Mu, dan tolong setiap kami di sini buka telinga, pikiran, dan hati kami supaya kebenaran yang ditanam boleh bertumbuh dan berbuah ke dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, teks yang diberikan kepada saya hari ini adalah satu teks yang menarik buat saya. Secara khusus, teks ini menjadi menarik ketika saya mulai masuk ke dalam tradisi gereja reform. Gitu ya. Jadi, kenapa demikian? Karena dulu saya berasal dari tradisi gereja yang lain, dan ketika saya masuk ke tradisi reform, tradisi ini berkata bahwa keselamatan itu hanya bisa dimiliki oleh anugerah semata, melalui iman semata, dalam Kristus semata. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan atau tidak kita lakukan yang akan menambah atau mengurangi dari keselamatan kita. Saya pikir banyak dari kita yang sudah familiar dengan hal ini. Tapi dari teks yang kita baca tadi, atau bahkan kitab Yakobus secara keseluruhan, ada satu tema yang berulang kali Yakobus munculkan, yaitu bagaimana iman tanpa perbuatan menjadi satu hal yang mati atau hal yang sia-sia gitu ya. Secara khusus kalau kita baca di Yakobus 2 ayat 26, ini yang secara eksplisit Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan bahkan tadi di ayat 22 kita juga baca, Yakobus berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, ini jadi menarik buat saya, bagaimana caranya kita bisa mendamaikan doktrin keselamatan oleh anugerah ini dengan ajaran Yakobus yang tampak menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Menuntut satu bentuk usaha, satu bentuk upaya ke dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang diselamatkan. Saudara, saya pikir ini adalah sesuatu yang relevan, bukan cuma bagi kutu buku yang suka mempelajari pertanyaan-pertanyaan teologi seperti saya atau Jovin dan Raden, tapi ini adalah sesuatu yang relevan bagi
Semua orang percaya, saudara. Karena secara praktis, permasalahan ini bicara tentang mendamaikan realita bahwa di satu sisi, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat itu sudah diberikan keselamatan. Tapi di sisi lain, kita tahu semua orang di dunia ini, baik yang sudah menerima Yesus atau yang belum, masih bergumul dengan dosa. Masih bergumul dengan kegagalan melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendamaikan kedua realita ini? Bagaimana caranya orang percaya bisa hidup dengan sambil bergumul dengan kegagalan melakukan firman Tuhan? Bahkan saudara, selain relevan buat semua orang, saya juga bisa bilang bahwa memahami relasi antara dua hal ini, selamat oleh iman saja dan kewajiban untuk melakukan firman Tuhan, ini adalah kunci bagi setiap kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya pemahaman ini, sangat besar kemungkinannya, jika tidak pasti, kita akan jatuh kepada salah satu dari dua ekstrim, yang mungkin saudara pernah dengar juga. Satu, hidup sebagai orang yang legalistik, satu lagi hidup sebagai orang yang antinomian. Antinomian nih antinomos, anti aturan. Legalistik itu di mana kita hidup dengan menjadikan ketaatan sebagai transaksi untuk mendapatkan kasih Tuhan. Seperti aku taat untuk menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan misalnya. Atau semakin aku tidak taat, mungkin semakin aku menjauh dari keselamatan atau keselamatan ini akan lucut dari genggamanku. Itu orang legalistik. Satu sisi orang antinomian akan bilang, keselamatan ini adalah tiket. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Jadi saya bebas dong mau ngapain aja. Toh saya sudah selamat, tidak perlu berbuat apa-apa. Jadi kelihatan ya dua ekstrimnya. Satu, memegang aturan karena merasa itu yang menyelamatkan. Satu, memegang keselamatan dan nggak peduli dengan aturan. Dua-duanya bukan hal yang baik. Dua-duanya bukan pilihan bagi seorang Kristen untuk bisa hidup di dunia ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh kepada dua ekstrim ini? Kita akan pelajari dari teks yang sudah kita baca tadi bahwa ada 3 hal yang mau saya soroti tentang menerima dan melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa menjalankannya dalam keseimbangan. 3 hal itu yang juga menjadi poin kita hari ini. Menerima dan melakukan firman Tuhan adalah satu, perkara melepaskan, bukan tentang berbuat lebih. Yang kedua, ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga, ini adalah syarat menerima hidup yang Tuhan janjikan. Menerima dan melakukan firman Tuhan adalah perkara melepaskan, bukan perkara berbuat lebih. Itu adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan mereka adalah syarat menerima hidup yang Tuhan janjikan. Mari kita masuk ke poinnya yang pertama, saudara ya. Menerima dan melakukan firman Tuhan adalah perkara melepaskan, bukan berbuat lebih. Jadi menarik ketika Yakobus mau menasihati orang yang dituju, kita nggak tahu ya sebenarnya ini gerejanya siapa, tapi yang jelas kita tahu ini adalah orang-orang Yahudi yang terdiaspora, atau orang-orang yang tersebar. Jadi ketika Yakobus mau menasihati mereka untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya belajar, tapi juga melakukannya dalam kehidupan mereka, ada 2 hal yang Yakobus angkat secara praktis. Kita baca di ayat 19, ayat 20, ayat 21, di situ Yakobus bicara tentang kita harus cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat menjadi marah. Nah, saya mau soroti secara khusus 2 hal tentang berkata-kata dan dengan marah. Kenapa? Karena 2 hal ini adalah hal yang sering kali berulang disebut di dalam perjanjian baru, saudara. Kalau saudara ingat tentang perkataan itu lebih dari sekedar apa yang kita ucapkan. Kalau kita balik ke kitab Matius, ada satu momen ketika Yesus bicara kepada orang-orang Farisi, ketika mereka memperdebatkan makanan yang haram tidak boleh dimakan, lalu Yesus bilang, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, karena yang masuk ke dalam mulut akan keluar di jamban. Ini Alkitab ya, bukan vocabulary saya gitu, emang agak kasar. Tapi bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar. Kenapa yang keluar ini bisa menajiskan orang? Karena yang keluar ini berasal dari dalam
hati. Jadi perkataan itu bukan sekedar bunyi-bunyian atau kata-kata yang kita keluarkan begitu saja. Tapi perkataan adalah ekspresi dari apa yang kita punya di dalam hati kita. Jadi dari awal nasihat ini, Yakobus sudah mau mengatakan bahwa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, ini adalah perkara bukan sekedar apa yang kita lakukan dengan tangan kita, tapi ini adalah perkara yang kita lakukan dengan hati kita. Nah, amarah juga jadi satu hal yang menarik, saudara. Karena seringkali amarah ini muncul di bagian-bagian penting dalam Alkitab. Salah satunya lagi yang Yesus katakan tentang amarah adalah janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Dan ketika kita membenci saudara, kita sudah melakukan pembunuhan. Jadi ada sesuatu yang lebih dalam dengan perkara amarah ini yang lebih daripada sekedar perasaan. Dan ketika saya perhatikan juga, baik di dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari, memang kelihatannya amarah ini bicara bukan sekedar tentang personality. Mungkin banyak orang pikir kayak gitu ya. Amarah ini bicara tentang, ada orang yang gampang marah dan ada orang yang sabar. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, saudara, saya menemukan amarah itu lebih sering berkaitan dengan nilai apa yang kita pegang di dalam hati kita. Saya kasih contoh ya. Ini mungkin membingungkan, tapi saya kasih contoh semoga bisa menolong. Bayangkan kita lagi ada di supermarket, saudara ya. Lagi belanja bulanan, terus kita ngantri di kasir, ada belanjaan 1 gerobak. Terus ada 2 senario. Skenario pertama begini, kita lagi ngantri, tiba-tiba ada ibu-ibu nyelak gitu depan kita, nyelak antrian. Memang sih belanjaan dia cuma 1 botol sabun cuci piring gitu. Tapi kita kan diselak, jadi kita tegur dong, masih sopan gitu ya. Maaf Bu, antriannya mulainya dari sana gitu. Terus tiba-tiba si ibu ini jawab, nggak apa-apa lah, saya kan cuma 1 botol sabun gitu. Kalau nunggu kamu kan lama banget, jangan gitu-gitu amat lah sama orang tua gitu. Ini bukan pengalaman pribadi saudara. Tapi gimana reaksi saudara kalau itu terjadi dengan saudara? Kalau saya tubruk gitu ya, jangan ditabruk ya. Tapi perasaannya kan sebel gitu ya, marah gitu ya. Kenapa kok ini ibu-ibu tiba-tiba nyelak terus ngomongnya kayak gitu. Nah, tapi coba kita bayangin senarionya nggak seperti itu. Kita bayangin di senario yang kedua, ketika kita lagi ngantri, terus tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang datang, dia ngomong sama kita nih, permisi gitu, permisi Dek ke saya gitu ya misalnya. Permisi Dek, saya cuma beli sabun ini, boleh nggak? Saya lihat belanjaan kamu banyak, kan lama, boleh nggak saya duluan misalnya gitu. Dia minta izin untuk duluan. Rasanya lebih adem ya saudara ya. Kenapa ya? Kenapa ketika dia menjadi lebih sopan, kita tidak terpancing emosi, kita tidak terpancing marah. Padahal kalau diperhatikan, yang kita korbankan dengan mengizinkan ibu itu maju, sama nggak? Sama ya. Kita sama-sama mungkin menunggu lebih banyak berapa, 3-5 menit gitu. Tapi di kondisi yang satu, kita jadi marah, di kondisi yang kedua, setidaknya saya nggak tahu, saudara mungkin ada yang marah juga. Tapi kalau saya, lebih tidak marah gitu. Ini kan merefleksikan bahwa ternyata marah ini bukan bicara soal seberapa banyak kita dirugikan. Marah ini bukan bicara soal kondisi yang kita alami saja. Tapi marah ini bicara soal ada nilai yang kita anggap benar yang kemudian dilanggar oleh orang lain. Ada sesuatu yang kita anggap tidak benar dan kita mau perbaiki, makanya kita marah. Si ibu ini nyelak, menurut kita mungkin kita merasa tidak dianggap, mungkin kita merasa dilangkahi, terus kita jadi marah, kita mau tegur supaya kita rasanya seperti membela diri kita, membela dignity kita. Gitu ya. Jadi marah itu menunjukkan bukan sekedar perasaan yang kita alami, tapi itu menunjukkan nilai apa yang sesungguhnya kita pegang di dalam hati kita. Nilai apa yang terlanggar sehingga kita marah. Nah, Yakobus bahas tentang
mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, contohnya pakai marah. Dan menariknya, ketika dia kasih nasihat supaya orang itu lambat, supaya jangan cepat-cepat marah, supaya lambat emosi, lambat marah, dia bukan kasih langkah praktis. Dia nggak kasih tarik napas dalam-dalam lalu buang gitu. Dia nggak kasih elus dada 3 kali kayak gitu ya. Tapi kita lihat di ayat 21 kayaknya, itu Yakobus kasih nasihat untuk membuang segala yang jahat, segala yang kotor dan jahat yang banyak itu. Nah, kata membuang ini sebenarnya menarik karena dalam bahasa Yunani ini dipakai untuk, kata kotor itu dipakai Yakobus untuk mendeskripsikan baju yang sudah tidak layak pakai. Baju yang dipakai oleh seorang pengemis atau orang yang tidak layak untuk pergi ke pesta kayak gitu ya. Jadi ini gambaran membuang yang kotor itu adalah seperti mengosongkan hati kita dari nilai-nilai yang menghambat kita untuk bisa menerima nilai-nilai kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, solusi dari orang yang cepat berkata-kata, orang yang cepat marah, itu bukan sekedar latihan. Tapi solusinya adalah untuk dengan lemah lembut, Yakobus bilang, menerima firman Tuhan. Supaya nilai-nilainya di dalam hatinya bisa diubahkan. Banyak orang berpikir kalau menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah bicara soal melakukan hal yang lebih. Saya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya kan? Menambah beban di pundak kita supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya, ketika kita melakukan itu, tidak ada yang bisa berhasil, saudara. Setiap manusia gagal. Bahkan Alkitab mengatakan, bangsa umat pilihan Allah selalu lupa berulang kali dan berulang kali. Jadi caranya gimana? Caranya adalah ternyata supaya kita bisa mau taat, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, jawabannya adalah kita harus membuang nilai-nilai lama yang berpusat pada diri kita, yang ada di hati kita, dan menggantinya dengan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Alkitab, yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita merasa, aduh kenapa ya kita rasanya sangat sulit untuk taat sama perintah Tuhan. Kenapa sangat sulit rasanya untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, itu bukan sekedar bagaimana caranya supaya kita bisa. Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apa sih yang sebenarnya yang kita sayangi, yang begitu kita sayangi dalam hati kita, sehingga kita sulit untuk menerima firman Tuhan. Apa yang membuat tangan kita begitu penuh, sehingga kita tidak bisa menjangkau tangan Tuhan Yesus yang menjulur ke arah kita. Saya ingat beberapa tahun lalu, saya lihat ada video tentang Om Indro, gitu ya. Kalau saudara tahu Warkop DKI, tentang Om Indro itu satu personil yang terakhir. Dia pernah ditanya sama di satu interview gitu, Om Indro ini tidak merokok, saudara-saudara. Terus semua orang tuh kaget, kenapa Om Indro ini bisa nggak ngerokok? Padahal dulunya dia ngerokok sehari 4-5 bungkus, katanya gitu. Oh ya, jadi ini bermula ketika anak saya waktu umur 5 katanya, itu dibawain oleh-oleh sama saudaranya atau sepupunya gitu, berupa rokok-rokokan. Saya nggak tahu bentuknya permen atau mainan gitu ya, kayak permen. Terus anaknya itu pegang si mainan rokok itu, dia gaya-gaya seperti ngerokok, dia minta papanya, si Om Indro, foto. Pak, foto, potret. Kayak papi, katanya gitu, kayak papa, terus pura-pura ngerokok. Sejak saat itu, si Om Indro ini, dia nggak mau, karena dia nggak mau anaknya juga seperti dia, kecanduan ngerokok, dia berhenti ngerokok. Dia memutuskan untuk berhenti ngerokok. Padahal sebelum-sebelumnya, dia sudah melihat bagaimana teman-temannya itu juga sakit karena ngerokok, dan dia tidak berhenti ya. Dia berhenti ketika dia melihat ada yang lebih penting daripada kenikmatan yang dia rasakan. Ketika dia lebih sayang kepada anaknya ketimbang kenikmatan yang dia
miliki. Sehingga opsinya kan dia punya dua opsi ya. Satu, dia tetap memegang kenikmatannya, tapi anaknya akan melihat dia merokok dan kemungkinan juga ikutan. Atau pilihan kedua, dia mau berhenti, kasih contoh ke anaknya, saya tidak merokok, tapi dia harus melepaskan kenikmatan yang ditawarkan oleh rokok. Saudara, ketika kita mau taat sama perintah Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan opsi ini. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya tahu dalam pergumulan saya dengan dosa, setiap kali saya jatuh ke dalam dosa, saya selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Apakah saya mau memilih diri saya, atau saya mau memilih Tuhan? Ketaatan, sekali lagi, bukan soal melakukan lebih banyak hal, tapi soal melepaskan. Melepaskan apa yang kita pikir layak kita terima, melepaskan apa yang kita pikir akan menghibur kita, demi kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan hal ini penting untuk kita perhatikan, karena kalau kita gagal untuk mengkalibrasi hati kita, untuk mengisinya dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, jika kita melakukan firman Tuhan dengan kondisi yang seperti itu, kita tidak akan pernah bisa melihat, menerima, dan melakukan firman Tuhan sebagai dua hal yang merupakan satu kesatuan. Bagaimana kita bisa melihat dua hal ini menyatu? Saya mau ajak kita masuk ke poin kita yang kedua, saudara. Menerima dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yakobus melanjutkan di ayat 22 dengan menjelaskan bahwa kegagalan untuk melakukan setelah mendengar firman Tuhan akan membawa kita kepada posisi yang berbahaya, yaitu kita menipu diri kita sendiri. Menipu ini maksudnya kita merasa kita sudah punya relasi yang oke dengan Tuhan, tapi nyatanya enggak. Kita merasa kita sudah mau dengar firman Tuhan, kita bahkan mau pelayanan, tapi nyatanya kita belum sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Sebagai catatan, pelayanan itu memang tidak sama ya saudara dengan melakukan firman Tuhan, jangan salah. Jangan merasa karena kita melakukan pelayanan artinya kita sudah melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa melakukan dan mendengar firman Tuhan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita cuma mendengar firman Tuhan saja. Barulah nantinya kita akan bisa menerima firman Tuhan dengan semua kebenaran dan pengajarannya. Dan ini bagian yang menurut saya lumayan sulit untuk ditelan dari teks kita hari ini. Seorang yang menerima firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, atau seorang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, adalah seorang yang belum sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Ini yang Yakobus katakan ya, kurang lebih yang saya artikan. Dan saya katakan ini sulit untuk ditelan, karena klaim ini membuat kita ada di posisi yang dilematis. Coba nggak usah angkat tangan ya saudara, tapi siapa di sini yang sudah menerima firman Tuhan? Menerima itu maksud saya bukan cuma mendengar, tapi juga percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Coba dipikirkan itu ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang berani berkata, saya sudah melakukan firman Tuhan? Saya nggak berani untuk bilang kayak gitu, saudara. Karena saya tahu saya banyak gagalnya. Tapi saya merasa saya banyak gagal bukan karena saya tidak menerima firman Tuhan sebagai kebenaran, atau setidaknya saya merasa seperti itu ya, saya bukannya nggak percaya firman Tuhan itu benar, tapi nyatanya biarpun saya percaya, saya masih mengalami kegagalan. Saya nggak tahu seberapa relate saudara dengan hal ini, tapi menurut saya ini adalah satu hal yang besar yang jadi pergumulan orang-orang Kristen. Apakah ketika saya masih gagal dalam melakukan firman Tuhan, artinya saya menolak firman Tuhan? Jawabannya adalah ya dan tidak. Maksudnya gini, ya karena dalam teks ini Yakobus pada dasarnya berkata bahwa cara kita menerima firman Tuhan adalah dengan melakukannya. Jadi nggak bisa kita bilang kita menerima firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Ini sama kayak kita bilang, oh ya saya mau main bola gebok, semua tahu bola gebok ya. Tapi tidak mau menghindari bola gitu, kan nggak bisa gitu. Kalau kita main bola gebok ya harus menghindari bolanya gitu. Kita nggak bisa
bilang kita mau menerima firman Tuhan tanpa kita melakukannya. Itu sama dengan Yakobus bilang kita tidak menerimanya sama sekali. Menurut Yakobus, mau menerima firman Tuhan dan tidak mau melakukannya itu seperti kita melihat ke cermin dan tidak melakukan apa-apa. Maksudnya gini, saudara pernah dengar istilah membaca Alkitab itu seperti kita melihat cerminan diri kita. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah sumber kebenaran, sehingga ketika kita tahu apa yang benar, apa yang salah dalam diri kita menjadi tampak. Pernah dengar ya kayak gitu ya? Nah, Yakobus bilang kalau kita mau mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya, itu seperti kita bercermin, kita lihat semua yang salah dengan muka kita, misalnya ada coretan, ada apa, tapi kita biarin. Coba saudara misalnya cemongan, lihat cermin terus nggak dibiarin. Terus dibiarin gitu ya, pergi dari cermin, diminta, coba bersihin kotornya di mana, bisa tahu persisnya di mana saudara. Nggak tahu ya, kita paling cuma bisa tebak-tebak aja. Gitu. Makanya kita harus balik ke cermin untuk lihat lagi. Nah, orang yang mau melakukan, yang menerima firman Tuhan dan mau melakukannya itu seperti ketika orang bercermin, bukan cuma melihat saja, tapi juga mau melakukan sesuatu. Sehingga lihat cerminnya itu tidak sia-sia. Ngapain kita lihat cermin terus nggak ngapa-ngapain kan? Itu narsis sekali. Nah, saudara, ketika ini terjadi ketika seseorang mau menerima firman Tuhan tapi tidak mau mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya, yang akan terjadi adalah firman Tuhan menjadi sesuatu yang mati bagi orang itu dan kemudian mudah untuk dilupakan. Itu yang Yakobus katakan. Jadi ya, dengan kita tidak melakukan firman Tuhan, kita juga menolak firman Tuhan gitu ya, karena kita secara sengaja tidak mau melakukan apa-apa. Tapi di sisi lain, saya juga mengerti atau kita semua juga tahu bahwa kegagalan kita dalam melakukan firman Tuhan tidak menunjukkan bahwa kita sebenarnya dengan sengaja mau menolak firman Tuhan. Sesungguhnya, saudara, melakukan firman Tuhan di sini, itu dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan menjadi performing atau memperagakan, bukan sekedar mematuhi ya, bukan sekedar mematuhi, tapi memeragakan. Sehingga ketika kita lihat tema yang dibawa Yakobus, bahwa ketaatan itu bicara bukan hanya sekedar soal hal-hal di permukaan seperti perkataan, tapi juga apa yang ada dalam hati kita, kita tahu memperagakan firman Tuhan bukan sekedar bicara tentang apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Memperagakan firman Tuhan bicara soal cerita apa yang kita hidupi, cerita siapa yang terpancar melalui kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa melakukan firman Tuhan ini bicara soal hal di dalam hati, maka kegagalan kita dalam melakukannya di level permukaan tidak berarti hati kita menolak firman Tuhan. Inilah yang menjadi penghiburan buat kita juga, bahwa Tuhan tidak memandang keberhasilan atau kegagalan kita dalam melakukan perintah-perintahnya. Tapi saudara, tidak bisa dipungkiri ketika kita bergumul dalam dosa, atau setidaknya ketika saya bergumul dalam dosa dan saya berulang kali gagal, rasanya tidak enak. Bukan hanya saya merasa bersalah, tapi ketika itu menjadi berulang kali, ada masanya saya jadi malas mencoba lagi gitu ya. Saya nggak tahu saudara relate atau tidak. Dan menurut saya, Yakobus juga tahu tentang hal itu. Oleh sebab itu, dia menjelaskan kemudian di ayat 25 bahwa sumber keberanian kita untuk terus berulang kali mencoba dan gagal dalam melakukan firman Tuhan, itu terletak bukan pada kepercayaan diri kita, bukan pada seberapa bagus portofolio kita di hadapan Allah, tapi terletak pada fakta bahwa performa kita tidak mempengaruhi apakah Tuhan akan menepati janjinya atau tidak. Itu sebabnya ayat 25 berkata, kita lihat di ayat 25, bahwa menerima dan melakukan firman Tuhan akan memberikan kita kemerdekaan, saudara, bukan kekangan. Merasakan kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan tawarkan inilah yang merupakan makna
ini merupakan makna dari menerima hidup yang Tuhan janjikan. Jadi, saudara, kalau kita mau menerima hidup yang Tuhan janjikan kepada kita, hidup dengan damai yang melampaui akal itu, yang harus kita lakukan adalah mengarahkan hati kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, tapi apa maksudnya? Kenapa saya bilang menerima dan melakukan firman Tuhan adalah syarat menerima hidup yang Tuhan janjikan? Bukannya anugerah saja yang menjadi syaratnya. Kita akan masuk ke poin terakhir kita ya, saudara. Nah, memang saya buat poin ini agak sedikit clickbait. Karena biasanya di poin 3 udah pada ngantuk-ngantuk. Saya lihat Howard seneng ya, bilang clickbait. Jadi, saya tetap reform, saudara. Mohon sebelum saya diusir dari mimbar ini, dengarkan saya dulu. Di ayat 25, Yakobus ini memberikan janji ya. Sebuah janji yang luar biasa kepada pendengarnya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna ini bicara soal firman Tuhan, Yakobus bilang, mereka akan hidup dalam, mereka menerima kemerdekaan, karena hukum yang sempurna ini memerdekakan. Nah, tapi kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 26, Yakobus tuh bilang gini, dalam bentuk negatif ya, kalau seorang tidak mengekang lidahnya, ibadahnya itu sia-sia. Dan kalau saya boleh balik menyampaikan ini dalam nada positif, Yakobus tuh bilang, ibadah yang tidak sia-sia itu ketika seseorang bukan hanya beribadah, tapi juga mengekang lidahnya. Ini menarik ya, kenapa satu aturan yang memerdekakan memerlukan atau require orang yang bersangkutan ini untuk mengekang lidahnya. Bagaimana caranya sesuatu yang memerdekakan dicapai dengan cara mengekang. Nah, inilah yang menurut saya menjadi kekuatan dari Injil, saudara. Kenapa? Karena cara kerja Injil ini bukan seperti apa yang banyak orang pikirkan ya. Di luar sana dunia berkata bahwa ketika kamu melakukan ABC, kamu akan dihadiahi ABC. Ketika kamu taat, maka orang yang kepada siapa kamu taat itu akan memberikan kamu hadiah. Nah, umumnya hadiah ini berupa hidup yang bahagia, diberkati, dan sebagainya. Tapi Injil berkata, saudara, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan, kehidupan yang merdeka, kehidupan yang penuh damai sejahtera itu akan kita dapatkan bukan karena itu adalah upah bagi ketaatan kita. Tapi kehidupan yang penuh kedamaian dan kehidupan yang merdeka itu akan kita alami sebagai buah dari apa yang kita lakukan. Ini bedanya, gini bedanya. Ketika saya bilang menelan adalah syarat dari makan. Ya saudara, betul ya, kalau mau makan harus ditelan makanannya. Apakah makan menjadi kenyang adalah hadiah karena saudara telah menelan sesuatu? Bukan, itu cuman prosesnya gitu loh. Jadi sesuatu yang berhubungan dan memang seperti itu prosesnya. Kalau kita mau makan, kita harus melalui proses namanya menelan. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang Tuhan janjikan, kita harus melalui proses yang namanya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan dalam diri kita. Hati kita menjadi diubahkan. Prosesnya saya pikir ini bisa digambarkan dengan proses seseorang yang belajar satu olahraga yang baru gitu ya saudara. Saya tahu beberapa orang di sini lagi suka main tenis, tapi saya nggak main tenis gitu ya. Cuman saya ada satu cerita yang ini terjadi 1 tahun yang lalu, ketika anggota CG saya di gereja CCC, itu ada yang mau pensiun karena dia sudah berusia 60 tahun, dan dia mau balik ke Amerika karena dia memang orang Amerika. Nah, ketika dia bilang, oh ya, kami akan tinggal di sini, kami itu maksudnya dia dan istrinya akan tetap di Indonesia sampai 6 bulan ke depan.
Tapi artinya waktu kita bersama tinggal 6 bulan. Dan waktu itu satu hal yang dia ingin bisa lakukan sama saya adalah main golf, saudara. Ini saya pusing ya, main golf nih katanya olahraga paling sulit di dunia. Tapi saya juga bingung gimana caranya saya yang umur 25 bisa relate dengan seorang yang umur 60. Saya mau ajak main badminton nanti kecengklak gitu kan. Dia bisa main golf, ya udah saya coba turuti, saya usahain sekuat tenaga. Saya cari pinjaman stick golf karena nggak mau beli ya, saudara, mahal. Terus saya hemat-hemat uang jajan supaya saya bisa ke driving range untuk pukul-pukul bola golf. Awalnya saya mulai latihan, itu bolanya nggak kepukul, karena bolanya sangat kecil segini, sticknya juga sangat kecil segini, gitu, nggak kepukul. Tapi terus saya coba pukulin terus gitu, saya usahakan untuk mukul, kena. Udah mulai kena, tapi kenanya nggak jelas, bolanya kadang cuma gelinding, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Tapi terus saya pukul terus, saya ingat dalam 1 minggu itu saya pernah pukul sekitar 1000 bola gitu ya. Karena mengusahakan supaya saya bisa main sama jemaat saya yang sudah mau pergi ini. Saya pukul terus, awalnya frustrasi gitu. Kenapa kok ini saya coba posisinya ganti, gerak-gerak sana sini, tapi bolanya tetap jelek arahnya. Nah, tapi semakin saya tekunin, semakin saya lakukan, ternyata semakin lama saya semakin baik gitu ya dalam melakukannya. Oh, mulai kena terus nih, dari awalnya nggak kena-kena, mulai kena, lama-lama lebih banyak kenanya daripada nggak kenanya, sampai akhirnya mulai ada pukulan yang sesuai dengan harapan saya, walaupun itu 1 dari 20 pukulan lah, kayak gitu. Nah, saudara, yang menarik dalam proses itu, ketika saya mengalami segala frustrasinya, berhasil dan gagal mukul, lama-kelamaan, golf yang tadinya menjadi sesuatu yang saya sangat malas lakukan, karena ini udah buang duit, saya cuman mempermalukan diri, gerak-gerak, capek, lama-lama jadi sesuatu yang bisa saya enjoy. Ketika saya bisa mulai pukul kena bolanya, dan pas sesuai dengan yang saya mau, ada satu rasa kesenangan tersendiri kayak gitu ya. Mungkin beberapa ada yang main golf bisa bilang, saya sampai feed Instagram saya tuh dipenuhi orang-orang main golf bilang, itu yang bikin kecanduan golf katanya ketika pukulannya bagus. Dan saya sedikit banyak mengerti. Nah, saudara, apakah saya mulai bisa menikmati itu adalah hadiah yang diberikan oleh si driving range karena saya sering datang? Apakah itu hadiah yang diberikan kepada siapapun yang punya lapangan golf karena saya mau latihan? Enggak ya, itu bukan satu upah yang saya terima karena saya melakukan sesuatu. Tapi itu adalah hasil atau buah dari saya gagal berkali-kali. Dari saya mau melakukannya. Nah, melakukan firman Tuhan itu juga kurang lebih seperti itu, saudara. Saya pikir ya, ketika kita mau menyangkali diri, terus bertekun, yang aku bilang bertekun dalam meneliti hukum yang sempurna itu, walaupun awalnya kita gagal, walaupun rasanya tidak enak, tapi justru melalui proses itulah kita diubahkan, dan ketika kita sudah diubahkan, disitulah kita akan menikmati kehidupan yang baru ini. Apa yang awalnya terasa seperti kekangan, apa yang awalnya terasa tidak menyenangkan, lama-kelamaan akan jadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Inilah caranya kita bisa hidup, menikmati kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita harus melalui ini semua, supaya kita bisa mendapatkan damai, bukan mendapat ya, kita bisa merasakan damai, sejahtera, yang kekal dalam hati kita, terlepas dari apapun yang kita alami. Inilah caranya, saudara, kita bisa mendapatkan hidup yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, saya mau tutup khotbah ini dengan, saya pikir ini kesempatan yang sangat baik untuk menjawab si permasalahan ayam dan telur tentang ketaatan ini gitu ya. Saya tahu satu pertanyaan yang sering muncul ketika permasalahan taat dan anugerah ini dibahas adalah yang mana yang datang duluan. Apakah kita harus taat menjawab panggilan Tuhan dulu, baru kita bisa menerima keselamatan, atau kita harus terima keselamatan dulu,
baru kita punya kekuatan untuk taat. Kebayang pertanyaannya saudara? Saya ulang ya. Apakah kita harus taat menjawab panggilan Tuhan dulu, baru kita bisa menerima keselamatan? Atau kita harus menerima selamat dulu, baru kita bisa taat sama Tuhan? Jawabannya adalah kita menerima keselamatan dulu. Kenapa gitu? Gimana caranya kita terima keselamatan kalau bukan kita yang kalau bukan kita yang taat bilang iya sama Tuhan? Jawabannya adalah karena yang taat Yesus. Yang sudah taat duluan itu Yesus. Alasan kenapa kita bahkan punya kesempatan untuk bilang iya kepada Tuhan, itu karena Yesus sudah berkata iya kepada Bapa di Taman Getsemani. Yesus sudah melakukan semua pekerjaan beratnya, ia melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan bahkan ia menanggung semua hukuman yang seharusnya menjadi hukuman kita. Oleh sebab itu, semuanya sudah selesai, saudara. Dan hari ini, bagian kita hanyalah bagian yang paling kecil. Apakah kita mau berkata ya kepada Yesus dan mengarahkan seluruh upaya hidup kita untuk hidup di jalannya? Atau kita mau keras hati dan terus berpegang kepada kesayangan-kesayangan kita di dunia ini? Atau dengan kata lain, dengan halus kita berkata tidak kepada Yesus? Saudara, pertanyaan ini layak direnungkan oleh semua orang. Baik jika hari ini engkau sudah lama menjadi pengikut Kristus atau engkau belum menerima Yesus. Kalau engkau adalah orang Kristen yang sudah pergi ke gereja, rajin ikut persekutuan dan bahkan aktif melakukan pelayanan, pertanyaannya buat engkau hari ini adalah, dalam segala pergumulanmu dengan dosa, apa hal yang sulit untuk kau lepaskan sehingga tanganmu terlalu penuh untuk menggenggam tangan Kristus? Tapi kalau hari ini engkau masih belum begitu yakin tentang kekristenan dan engkau ragu, apakah mengikut Kristus sungguh bisa memberikan kelegaan dari segala tekanan yang dunia berikan? Pikirkan apa yang menghalangimu untuk mencoba terima Yesus hari ini dan cicipi kedamaian yang ia janjikan. Saudara, hari ini Yesus menjulurkan tangannya kepada kita semua, menunggu untuk kita sambut. Maukah engkau menyambut tangannya, menerima dia, menyerahkan hidupmu kepadanya, dan menerima damai sejahtera yang memerdekakan itu? Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pengingat yang kau berikan kepada kami hari ini. Ketaatan sesungguhnya bukan bicara soal apa yang kami lakukan Tuhan, tapi tentang kepada siapa hati kami setia, kepada siapa hati kami berpihak. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpihak kepadamu, ajar kami untuk tidak pernah malu atau tidak pernah takut untuk terus datang kepadamu walaupun kami sering gagal. Karena kami tahu Engkau yang sudah melakukan semua pekerjaan beratnya. Engkau yang sudah membukakan jalan ini bagi kami dan Engkau mau kami terus datang kepadamu. Ajar kami selalu untuk mengiyakan dan mengaminkan kebenaran ini Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.